Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Nityasih Putri Darenoh dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait administrasi pembangunan tinjauan lengkap dalam bentuk video animasi. Selamat menyaksikan semuanya. Selamat datang di video edukatif berjudul Administrasi Pembangunan, Tinjauan Lengkap dan Mendalam. Bayangkan ada sebuah proses besar yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan perubahan sosial yang terarah dan berkelanjutan. Itulah administrasi pembangunan. Proses ini bukan hanya tentang dokumen formal atau struktur birokrasi yang kaku, melainkan lebih menekankan pada tindakan yang konkret di lapangan, inovatif, dinamis, dan berorientasi pada hasil yang nyata. Secara operasional, administrasi pembangunan berperan sebagai mekanisme perencanaan yang sistematis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan setiap langkah pembangunan membawa kemajuan bagi rakyatnya. Dua aspek utama yang menjadi pondasi kuat adalah penetapan tujuan serta strategi pembangunan yang jelas, diikuti oleh pengembangan administrasi melalui modernisasi teknik manajemen dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 5 tema utama yang sering menjadi acuan dalam diskusi global meliputi 1. Pembangunan melalui modernisasi bergaya barat. 2. Pengukuran keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi. 3. Bagaimana perubahan kuantitatif dapat memicu transformasi kualitatif. 4. Transisi mulus dari masyarakat agraris tradisional menuju ke era industri yang modern. Dan yang kelima, penekanan kuat pada harmoni serta perubahan yang stabil dan teratur tanpa kekacauan sosial. Mari kita dalami lebih jauh apa yang dimaksud dengan administrasi pembangunan. Secara definisi, ini merupakan cabang penting dari administrasi publik yang secara khusus berhubungan dengan upaya pembangunan ekonomi masyarakat suatu negara. Dilakukan melalui pendekatan yang multidisipliner dan interdisipliner, menggabungkan ilmu ekonomi, sosiologi, politik, dan manajemen. Konsep administrasi pembangunan ini relatif baru dalam sejarah administrasi. Pertama kali diciptakan oleh Goswami pada tahun 1955 dan kemudian berkembang pesat serta dipopulerkan oleh para sarjana terkemuka dunia seperti F.W. Riggs dengan teori ekologi birokrasinya, Edward Weidner yang menekankan peran administrasi dalam pembangunan, serta kontributor lain seperti Palmobara, B.S. Kana, V.A. Panandikar, Jagan Nadam, dan Habeli yang memberi perspektif yang mendalam. Kini, pertanyaan fundamental muncul. Apakah administrasi pembangunan merupakan suatu ilmu yang dapat dipelajari secara ilmiah, ataukah lebih condong ke seni praktis? Jawabannya adalah keduanya. Sebagai disiplin ilmu sosial yang berkembang pesat dan bersifat interdisipliner, administrasi pembangunan mempelajari berbagai aspek pembangunan secara sistematis, menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data, meskipun tidak sepenuhnya eksak karena melibatkan perilaku manusia yang kompleks dan tak terduga. Di sisi lain, administrasi pembangunan juga merupakan suatu seni yang memerlukan keterampilan praktis tinggi dalam pelaksanaannya. Hal ini mencerminkan penerapan teori ke dalam praktik nyata pengelolaan urusan pemerintahan, di mana pengalaman historis telah lama membuktikan nilai praktisnya yang tak tergantikan. Administrasi pembangunan memiliki 16 fitur utama yang membuatnya unik dan efektif dalam mendorong perubahan. Mari kita bahas secara bertahap
agar lebih mudah dipahami. Pertama, berorientasi pada perubahan total untuk mewujudkan transformasi sosial ekonomi secara menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat, seperti membangun jembatan dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Kedua, berorientasi pada hasil yang harus dicapai dengan cepat dan dalam kerangka waktu yang ketat, menghindari penundaan yang merugikan. Ketiga, menuntut komitmen, pengabdian, dan dedikasi penuh dari para administrator terhadap perubahan serta modernisasi sosial ekonomi. Keempat, berorientasi pada klien, di mana masyarakat bukan sekedar penerima, melainkan peserta aktif yang kebutuhannya menjadi pusat perhatian utama. Kelima, dimensi waktu yang menekankan penyelesaian program pembangunan tepat pada jadwal yang telah ditentukan. Keenam, merupakan upaya terencana dan terkoordinasi yang mengacu pada organisasi matang untuk melaksanakan pembangunan secara efektif. Ketujuh, administrasi yang berorientasi pada tujuan, maksud, dan sasaran yang jelas. Kedelapan, kapasitas manajemen yang kuat untuk mengelola kompleksitas pembangunan. Kesembilan, progresivisme melalui pelatihan dan pengembangan administrator yang mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan yang jangka panjang. Kesepuluh, partisipasi masyarakat yang aktif dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan proyek pembangunan. Kesebelas, kreativitas dan inovasi, di mana kreativitas adalah kemampuan menghasilkan gagasan baru, sementara inovasi adalah penerapannya secara nyata. Ke-12, responsivitas dan akuntabilitas tinggi dari administrator yang dinamis dan sadar akan tuntutan pembangunan. Ke-13, administrasi yang berpusat pada rakyat dengan tujuan utama memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas. Ke-14, tetap berhubungan erat dengan realitas sosial sehari-hari agar tidak lepas dari konteks lapangan. Ke-15, mengakui tumpang tindih dan heterogenitas bentuk serta lembaga, di mana kelembagaan yang saling tumpang tindih serta perilaku tradisional sering menyebabkan ketidakselarasan dalam pemerintahan. Dan yang ke-16, adaptasi terhadap masyarakat transisi yang memadukan elemen tradisional dan modern, yang kadang hal ini menimbulkan ketidakselarasan serta resiko korupsi jika tidak dikelola dengan baik. Pembangunan pada dasarnya adalah proses peningkatan progresif kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan dan dinamis, yang melibatkan perubahan struktural serta pertumbuhan ekonomi yang merata. Pendekatan modern kini terintegrasi, menggabungkan aspek sosial dan ekonomi dengan fokus prioritas pada pengentasan kemiskinan ekstrim serta penghapusan ketidaksetaraan sosial yang mencolok. Laporan Dag Hammarskjöld menegaskan bahwa pembangunan adalah proses budaya yang integral, endogen dari dalam masyarakat, berorientasi pada kedaulatan nasional, serta menekankan kerjasama antar masyarakat global. Program UNDP mendefinisikan pembangunan sebagai perluasan pilihan manusia yang luas, mencakup akses lebih baik kesehatan, pengetahuan berkualitas, dan sumber daya produktif agar setiap individu bisa menjalani hidup layak, merdeka, dan penuh potensi. Perspektif normatif ini mengutamakan golongan terpinggirkan dengan partisipasi aktif dalam pembangunan serta pembebasan dari ketergantungan sosial, budaya, dan politik. Berbagai konferensi PBB di era 1990-an seperti KTT Anak, Lingkungan, HAM, Kependudukan, Kemiskinan, Perempuan, Kualitas Hidup, dan Ketahanan Pangan telah menetapkan cetak biru pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
Ketiga tujuan pembangunan utama terbagi menjadi ekonomi untuk penghapusan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, sosial untuk persaudaraan dan kesejahteraan bersama, serta administratif untuk keadilan dan pelayanan publik yang prima. Di Indonesia sendiri, visi nasional harus jelas dalam mewujudkan keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan melalui pembangunan yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan jangka panjang. Ruang lingkup administrasi pembangunan mencakup 4 area krusial. Yang pertama, penyuluhan dan layanan kemasyarakatan sebagai kemitraan pemerintah dengan masyarakat lokal dalam penyediaan layanan teknis, kelembagaan, dan keuangan. Hal ini menggantikan pendekatan top-down semata dengan peran aktif masyarakat yang tumbuh inisiatifnya. Kedua, permasalahan dalam manajemen program yang meliputi organisasi, kepegawaian, pendelegasian wewenang, serta sikap administratif dengan isu kritis pada perencanaan pasokan dan masukan di berbagai sektor. Ketiga, manajemen proyek yang vital karena proyek besar menyumbang investasi utama, membutuhkan keputusan kebijakan efektif, efisiensi organisasi, serta inisiatif yang kuat. Keempat, pembangunan wilayah yang kompleks di negara berkembang memerlukan kerangka pendelegasian yang jelas, koordinasi antar lembaga dari tingkat nasional hingga lokal agar tidak ada tumpang tindih tugas. Tantangan di negara berkembang ada pada birokrasi yang terlalu sentralistik dan politis sehingga menghambat efisiensi, ketegangan antara pejabat karir dengan menteri politik, partisipasi masyarakat akar rumput yang masih rendah, manajemen program proyek terkendala, koordinasi, serta SDM, dan juga pembangunan wilayah yang lemah dalam desentralisasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, rekomendasi utama mencakup reformasi birokrasi berbasis meritokrasi untuk pengangkatan pejabat berdasarkan kemampuan, pengurangan sentralisasi agar keputusan lebih cepat dan relevan lokal, peningkatan transparansi akuntabilitas melalui pengawasan yang terbuka, pelatihan berkelanjutan untuk profesionalisme SDM, kemitraan aktif pemerintah masyarakat, koordinasi lintas lembaga yang jelas, serta pemanfaatan inovasi teknologi informasi untuk proses transparan dan responsif. Mini proyek yang saya ambil dalam materi kali ini adalah strategi reformasi birokrasi, di mana mini proyek ini menargetkan birokrasi profesional, partisipasi masyarakat yang meningkat, efektivitas program naik, serta pelayanan publik optimal melalui studi literatur, survei, analisis kebijakan, dan rencana tindakan yang konkret. Sebagai penutup, saya akan memberikan refleksi diri bagi diri saya yang akan menjadi calon pemimpin masa depan, di mana saya menginginkan untuk membangun kepemimpinan yang berintegritas, responsif terhadap dinamika sosial ekonomi, mampu memotivasi serta memberdayakan masyarakat secara inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan negara yang maju, sejahtera, harmonis, dan yang siap menghadapi tantangan global sambil memenuhi aspirasi rakyatnya. Sekian pemaparan video saya kali ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga video yang saya sajikan ini dapat memberikan Anda wawasan baru terkait administrasi pembangunan, serta pentingnya administrasi pembangunan itu sendiri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mari kita wujudkan administrasi pembangunan yang lebih baik.